Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini, saya Damis Manjuntak dengan NIM 19634 akan memaparkan video singkat mengenai perkembangan seni arsitektur pada masa kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Semoga teman-teman bisa menikmati. Selamat menonton. Sebelum memasuki masa kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, perlu kita ketahui bahwa sebelum berkembangnya agama Islam di semenanjung Arab, suku-suku bangsa Arab merupakan suku nomaden. Sehingga mereka kurang ahli dalam bidang arsitektur karena mereka tinggal dengan cara berpindah-pindah. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, pada masa inilah seni arsitektur Islam mulai berkembang. Kekuasaan dinasti Umayyah yang beribu kota di Damaskus berhasil menguasai daerah Afghanistan, India, Afrika Utara, dan semenanjung Iberia. Dengan luasnya wilayah kekuasaannya, dinasti Umayyah meluncurkan sebuah proyek konstruksi yang besar untuk menegaskan wilayah hegemoni kerajaan. Pada tahun 687 sampai 691, dibangunlah The Dome of the Rock atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. The Dome of the Rock merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Tempat ini diyakini oleh kaum muslim sebagai titik berangkatnya Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Miraj. Bangunan ini dibangun dengan bentuk oktagonal. Bentuk oktagonal ini dimaksudkan sebagai simbol kekuasaan. Sebuah bundaran dilingkupi oleh sebuah oktagon dalam oktagon lain. Ini merupakan pola geometris sederhana yang dapat dibuat dari penempatan sebuah bujur sangkar pada bujur sangkar yang lainnya dengan memutarnya 45 derajat. Kolom berbentuk sebanyak 16 bersama dengan pilaster di setiap sudut tanpa menyangga atap keliling. Pola seperti ini biasa ditemukan pada karya arsitektur Bizantium. Gaya Bizantium juga bisa kita lihat pada desain interior bangunan. Di dalam dekorasi bangunan ini terdapat mozaik-mozaik yang menunjukkan perpaduan motif-motif Sasanid dan Bizantium yang merupakan karakteristik seni Islam awal. Interior ini dihiasi dengan mewah dengan beraneka ragam warna dan bahan material yang digunakan pada bangunan ini menggunakan marmer, mozaik, keramik, dan lapisan emas. Bangunan selanjutnya yang dibangun pada masa kekuasaan dinasti Umayyah adalah Masjid Agung Damaskus. Masjid Agung Damaskus dibangun pada tahun 705 sampai 715. Pembangunan masjid ini diperintahkan oleh Khalifah Al-Wahid. Desain pada bangunan ini dipengaruhi oleh peradaban klasik Yunani, di mana adanya bentuk variasi dengan pengolahan yang kreatif, yaitu variasi arch atau hypostyle dalam ukuran, gabungan, dan detail kolom. Tapak pada masjid ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 157 kali 100 meter yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ruang utama, bagian dalam, dan courtyard atau halaman yang disebut dengan shan. Desain interior pada bangunan ini juga mendapat pengaruh dari gaya Bizantium. Hal ini dapat dilihat dari pola dekorasi dinding bangunan yang berbentuk gulungan berlimpah seperti daun palem, daun anggur, mawar, dan lain-lain. Masjid ini memiliki tiga menara yang desainnya bervariasi. Yang pertama, Menara Al-Arus merupakan menara tertua yang dibangun antara abad ke-8 sampai 12 yang berbentuk persegi, yang merupakan jenis menara tertua dalam arsitektur Islam. Kedua, Menara Isa, menara yang dibangun pada abad ke-13. Menara ini memiliki dasar persegi dan dibesarkan dengan bentuk silinder. Yang ketiga, Menara Qaid Bey, yang dibangun pada abad ke-15 dengan bentuk poligonal. Bangunan selanjutnya adalah Masjid Cordoba. Masjid ini dibangun pada tahun 786 atas perintah Khalifah Abdul Al-Rahman. Desain interior bangunan ini sangat rumit namun indah. Interior masjid ini dipenuhi oleh pilar-pilar besar yang tersusun menjadi kolom-kolom.
Seni arsitektur kolom-kolom tersebut mengadopsi sentuhan seni Romawi yang sama seperti Masjid Agung di Damaskus. Pada tahun 1236, Masjid Cordoba kemudian diambil alih oleh Raja Ferdinand ketiga setelah berhasil menaklukkan pasukan kaum muslim di Andalusia. Ia kemudian mengubah fungsi masjid ini menjadi gereja. Meskipun sudah berubah fungsi dan sudah mengalami banyak renovasi serta tambahan di sana-sini, namun tidak semua hasil karya arsitek muslim di bangunan ini hilang. Salah satu yang paling mencolok dan masih tertinggal adalah goresan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada dinding mihrab yang masih dipertahankan hingga sekarang. Dinasti berikutnya adalah dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kekuasaan dinasti ini beribu kota di Baghdad. Berbeda dengan arsitektur dinasti Umayyah yang berhasil menggabungkan corak Romawi, Yunani, dan Islam, dinasti ini justru menerima dan menggabungkan pengaruh Persia dalam seni arsitekturnya. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, material yang digunakan, dan metode konstruksi yang digunakan. Di daerah kekuasaan dinasti ini tidak ada batu-batu yang bagus seperti yang ada di Syria, sehingga mereka memanfaatkan bahan yang paling banyak tersedia, yaitu batu bata dan tanah liat. Bangunan yang dibangun merupakan bangunan yang besar dengan jendela-jendela yang tebal dan kecil. Langit-langit bangunan ditopang oleh dinding tebal berbentuk persegi yang melengkung. Metode konstruksi ini dapat ditemukan pada reruntuhan Masjid Haji Piyada dan juga Masjid Samara. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan seni arsitektur pada masa kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin memberikan komentar dan saran, saya tunggu ya. Terima kasih.